Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, kelas 11 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pemirsa. Pada materi ini kita akan mencoba untuk mensimulasi bagaimana kita akan merawat jenazah, yaitu pada bagian memandikan. Dipastikan ketika mau memandikan berarti bahwa jenazah itu memang benar-benar sudah mati ya. Takutnya nanti jenazah belum pasti mati tapi kita sudah mandikan, itu salah. Jadi dipastikan denyut nadinya dipegang apakah masih berjalan atau tidak. Berarti kalau sudah nggak berjalan berarti sudah dinyatakan mati, atau lewat rekomendasi dari kedokteran atau rumah sakit itu yang menunjukkan bahwa jenazah memang sudah mati ya. Setelah jenazah sudah dinyatakan meninggal dunia, baru kalau jenazah masih berpakaian ya, tentukan kalau posisi jenazahnya itu masih dalam keadaan lentur, masih dalam keadaan masih normal, maka baju yang telah dipakai oleh jenazah bisa dilepas dengan pelan-pelan ya, contohnya dengan pelan-pelan. Tapi kalau jenazah memang sudah kaku ya, artinya posisi tubuh jenazah sudah kaku, maka dipastikan jangan lewat dilepas tapi digunting untuk memudahkan dalam pengurusan jenazah, yaitu memandikan. Ya, setelah dilepas bajunya tentu tetap harus dikasih supaya tidak tertutup auratnya ya. Berarti harus dikasih penutup. Nah, dikasih penutup ya supaya terjaga auratnya. Nah, ini sekarang kita persiapan mau memandikan ya. Ingat, ketika memindahkan jenazah ada cara dalam mengangkat. Jangan jenazah diangkat seperti ini. Ya, tapi jenazah diusahakan mengangkatnya seperti ini. Jadi bertiga, ada yang angkat seperti ini ya, jadi ada yang gini. Jadi diusahakan angkatnya adalah kayak gini, jangan kayak gini ya. Jadi jenazahnya tetap diangkat seperti ini, bertiga ya. Oke, setelah itu baru dimandikan. Ketika mau memandikan pun ini jangan sampai dilepas terbuka ya, tetap seperti ini ya. Nanti ini namanya kain basahan ya. Nah, setelah sudah disiapkan alat untuk memandikan jenazah, sebelumnya dibersihkan dulu ya. Dibersihkan, paling enggak yang pertama adalah mengeluarkan kotorannya, yaitu dengan cara apa Pak? Dengan cara ditekan perutnya. Ini menandakan bahwa jenazah, dipastikan nanti kalau jenazah mungkin dia posisi sedang mau keluar kotorannya karena sudah dimakan sudah waktunya meninggal, belum sempat, maka dipastikan ini tekannya nggak boleh terlalu menekan, nanti justru merasakan, karena jenazah itu sebenarnya merasakan sakit ya. Ya, setelah itu baru dipastikan air sudah tersedia, terus dimandikan pelan-pelan. Ya, tentu yang memandikan adalah kalau yang itu lawan jenisnya berarti dia itu harus mahram atau istrinya atau suaminya. Berarti kalau yang meninggal suami, berarti kalau ingin dimandikan lawan jenis berarti dia pastikan kalau yang meninggal laki-laki berarti istrinya yang memandikan. Sebaliknya kalau yang meninggal adalah istri berarti suaminya meninggalkan, atau putra-putrinya, atau yang satu mahram ya. Oke, kalau sudah dipastikan semua, ingat jangan lupa dimandikan juga ya, dimandikan juga ya. Oke, setelah dipastikan bahwa jenazah sudah dimandikan, maka kita akan persiapan, yaitu bagaimana mengkafani jenazah. Oke, sudah dikat dulu Mas. Ya, setelah kita selesai memandikan, maka tugas kewajiban kita adalah mengkafaninya ya. Ingat, perlu kami sampaikan bahwa kalau mengkafani itu ada kriteria. Kalau untuk laki-laki adalah 3 lapis ya, tapi minimal itu satu lapis. Tapi kalau untuk kesempurnaan, kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Oke, hari ini kita sudah ada jumlah tali pocongnya, sudah kita tata rapi. Jadi jumlahnya tali pocong itu ya sekitar ganjil ya, bisa 5 bisa 7 ya, diusahakan adalah ganjil. Oke, karena tali pocong itu letaknya di depan sendiri, maka ketika memasangnya harus di akhir sendiri. Tali depan itu letaknya di depan sendiri, maka ketika meletakkan pun juga harus awal atau yang pertama. Setelah tali pocong sudah, berarti kita siapkan lembaran kain 1 lapisnya ya. Nah, ketika masang pun jangan di tengah langsung tapi di pinggirannya ya. Iya. Seperti ini.
Ya, sekarang satu lapis lagi adalah ditaruh di sebelahnya, berarti modelnya adalah dia tidak, nah, jadi sebelahnya. Oke ya, seperti ini. Jadi dua sayap ya. Nah, nanti yang tengah-tengah ini baru dikasih yang lapisan ketiga. Yang lapisan ketiganya ini. Oke. Nah, oke, sudah. Ini lapisan ketiga. Setelah itu baru kita masuk ke baju kurung. Ya, bajunya seperti ini ya. Ingat, dalam mengkafani jenazah tidak boleh ada yang dijahit. Ya, ini mungkin filosofinya adalah karena jahitan itu kan hubungannya dengan dunia ya, mungkin harus kembali natural. Bahkan tidak ada jahitan. Seperti ini bajunya ini. Baju kurungnya seperti ini. Ya, kita sebelum ke baju berarti karena ini laki-laki maka dikasih kayak sorban ya. Sorban bisa seperti ini ya. Tutup kepala nanti. Taruh di sini. Terus baju kurungnya siapkan ini. Iya. Jadi supaya nanti bisa kepalanya bisa masuk ya. Iya. Nah, setelah sudah terpasang semua dan ditambah lagi yaitu celana ya. Celananya harus dikasih celana ini. Oke. Setelah terpasang rapi 3 lapis beserta baju kurungnya dan tutup kepalanya, maka kita memasukkan jenazah itu sendiri. Oke. Ya, ingat ya ketika ya seperti ini. Ya. Jadi yang pertama yang kita yang kita masukkan adalah ingat yaitu bajunya dulu. Setelah baju baru celana ya. Ini celananya ya. Ya, celananya ini. Celana dalam ya. Jadi karena memang harus dijaga auratnya ini. Nah, setelah ini baru kita akan membungkusnya. Dimulai dari mana, Pak? Nih. Ingat sebelum dibungkus ini juga harus diikat kepalakan ya. Ya. Ya, seperti ini. Ya. Setelah itu kita bungkus ya. Seperti ini. Ya, ini karena mayatnya panjang ini. Ukuran orang Eropa ini. Jadi untuk memastikan bahwa ketika memotong kain kafan itu adalah bahwa panjang dari jenazah ditambah 30 cm atas, 30 cm bawah. Jadi tambah 60 cm. Ya, 30 cm atas, 30 cm bawah. Oke. Setelah itu baru kita iya, ini. Kita tutup lagi. Iya, seperti ini. Iya, ini akan. Iya. Setelah itu baru kita ikatkan. Ya, ini tali pocongnya ya. Minta maaf. Ini jangan ketika mirip pun jangan yang pati ya, tali pati ya, tali. Jangan terlalu kencang-kencang ya, biasa aja. Seperti ini. Ya, ini bisa dipahami untuk anak-anakku semua nanti ketika praktek. Jadi bahannya adalah menggunakan ini. Karena kalau kita praktek di kelas, karena supaya untuk memudahkan nanti kalian praktek di rumah bersama teman-teman beserta kelompoknya. Ya. Ya. Ini dipastikan ini ketika belum dikubur. Ya, jangan dipotong dulu ya. Nanti kalau ketika masuk kuburan pun jangan. Nah, ini biar bisa dibuka dulu. Seperti ini. Nanti ketika kuburan pun juga karena madhab kita mengatakan bahwa ketika dikubur pocong nggak boleh dilepas untuk kepalanya sini ya. Ya. Ini kalau di nanti ketika pas pemberangkatan tetap diikat semua tali pocongnya.
Oke, itu anak-anakku semua. Ini sudah jadi pocong ya. Sudah menjadi jenazah yang sudah siap untuk setelah ini adalah dikuburkan. Ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ketika mengangkat jenazah pun juga harus hati-hati, jangan sampai menyakiti karena jenazah yang meninggal itu juga merasakan sakit ya. Maka kita harus hati-hati. Saya kira demikian, nanti kita akan diskusi lagi. Ada hal pertanyaan yang kurang jelas kita bisa diskusikan kembali di kelas ya. Demikian. Ya. Oke anakku semua, alhamdulillah jenazah sudah kita laksanakan, yaitu mengkafani jenazah seperti ini. Jadi inilah nanti jenazah yang yang sudah terbentuk. Maka setelah ini siap kita akan memakamkan ya, karena kewajibannya adalah memandikan, mengkafani dan mensolatkan ya. Minta maaf sebelum dikebumikan disolatkan dulu ya. Kalau jenazah laki-laki nanti solatnya posisinya adalah berada di kepala jenazah. Jadi minta maaf kalau kiblatnya adalah sana, berarti nanti ketika mensolatkan adalah berada di sini posisi dari imam. Sementara makmum nanti kan ngikuti, tidak harus lurus terus, tapi kalau yang penting imam saja. Sementara kalau jenazahnya perempuan nanti adalah imamnya berada di perut dari jenazah. Ya nggak apa-apa. Jadi itu ya, kalau jenazah perempuan adalah berada di tengah atau perut dari jenazah. Sementara kalau jenazah laki-laki berada di kepala dari jenazah laki-laki. Oke, saya kira cukup demikian penyampaian kami. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada anak-anakku semua, sehingga nanti ketika praktek sudah tahu gambarannya karena saya sudah memulai duluan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum ke atas. Belum ke atas. Ya. Assalamualaikum dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.